Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 00167616 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Baik. Kita lanjutkan kajian kita Risalah Wajibuna ila ma amarallahu subhanahu wa ta'ala bihi. Kewajiban kita terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah bahas yang pertama, apa itu? Kewajiban kita ketika datang kepada kita perintah Allah atau larangan Allah, maka kita ilmui. Ya. Jadi ibadah harus dibangun dengan ilmu. Kemudian kemarin sudah diterangkan tentang itu. Sekarang al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua dari kewajiban kita terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala atau larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-martabatus tsaniyah, kata muallif rahimahullah, mahabbatuhu, mencintainya. Jadi yang kedua, mencintai apa yang Allah perintahkan. Bagaimana dengan larangan? Mencintai larangan Allah dengan bentuk membenci apa yang Allah larang. Jadi datangnya larangan itu kita cintai. Oh, ada larangan seperti ini, kita cintai. Tapi apa yang dilarang kita benci. Ya. Jadi tingkatan yang kedua, mahabbatuhu, mencintai apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, apa kaitan cinta dengan ilmu? Sesuatu yang kita cintai, maka kita akan berupaya untuk mengilmuinya. Jadi mau mengilmui sesuatu itu berangkat dari apa? Cinta kita kepada sesuatu tersebut. Jadi kalau perintah-perintah Allah itu kita cintai, maka kita akan mau mengilmuinya. Itu pasti. Karena itu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan apa bekal pokok seorang itu akan bisa istiqomah dalam thalabul ilmi. Di antaranya adalah mahabbatul ilmi, mencintai ilmu. Jadi kalau ilmu itu kita cintai, sesuatu itu kita cintai, kita akan ilmui, kita akan cari. Kemudian sesuatu itu kalau kita ilmui, semakin kita kenali, maka akan semakin tambah cinta kita. Itu hubungan cinta dengan ilmu. Jadi kalau kita cintai perintah-perintah Allah, maka kita akan semangat untuk mempelajari apa yang Allah perintahkan. Begitu perintah Allah itu semakin kita ilmui, akan semakin tambah cinta kita kepadanya. Karena semua yang Allah perintahkan itu bagus, mengandung hikmah yang sangat dalam. Contoh salat. Kalau kita cintai salat, Allah perintahkan kita salat.
kita cinta kepada salat. Bagaimana ya cara melaksanakan salat yang terbaik sehingga salat saya ini betul-betul menjadi ibadah yang sangat agung, yang Allah Subhanahu wa taala mencintai salat tersebut. Otomatis kita akan mempelajari bagaimana salat yang bisa betul-betul menjadi wujud dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Apalagi Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lu nggak bisa kita salat kalau tidak melihat bagaimana tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan belajar bagaimana takbiratul ihram, ya, yang benar itu seperti apa. Jadi salatnya tidak hanya turunan dari dulu begitu salatnya, bukan. Dia ingin bangun betul salatnya di atas apa? Ilmu. Sehingga salat yang dia kerjakan betul-betul merupakan salat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Itu hubungan cinta dengan ilmu. Jadi dicintai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mencintai perintah-perintah Allah itu merupakan kewajiban, bahkan sangat menentukan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, poin cinta yang kedua, martabat cinta yang kedua, mahabbatu ma yuhibbullahu, mahabbatu ma yuhibbullahu, mencintai apa yang Allah cintai. Dan semua yang Allah perintahkan berarti Allah cintai. Nah, tingkatan cinta yang paling tinggi itu mahabbatu ma yuhibbullah, mencintai apa yang Allah cintai. Lalu beliau katakan, wahiyallati tudkhilul abda fil Islam wa tukhrijuhu minal kufri. Cinta jenis ini, yaitu mencintai apa yang Allah cintai, itulah cinta yang memasukkan seorang ke dalam Islam dan mengeluarkan dia dari kekafiran. Ini cinta yang sangat menentukan. Mencintai apa yang Allah cintai, itulah yang menentukan seseorang apakah dia bisa masuk ke dalam Islam, dan itulah yang menentukan seorang keluar dari kekafiran. Datang perintah salat. Kalau dia cintai salat tadi, maka cinta dia kepada salat tadilah yang memasukkan dia ke dalam Islam dan mengeluarkan dia dari kekafiran. Itu contoh. Jelas? Lalu beliau melanjutkan, wa ahabbun nasi ilallah, manusia yang paling Allah cintai, aqwamuhum fi hadhil mahabbah, yang paling lurus cintanya dalam bab ini, yaitu mencintai apa yang Allah cintai. Nah, jadi kalau hanya cinta kepada Allah belum cukup. Saya mencintai Allah belum cukup. Dulu sudah kita bahas dulu ini ya. Karena orang musyrik pun mencintai Allah. Masih bersekutu gitu antara muslim dan musyrik. Nah, penentunya di mana? Mencintai apa yang Allah cintai. Allah cinta dengan tauhid, maka kita cintai tauhid itu dengan secinta-cintanya. Bahkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang paling Allah cintai adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Maka dicintai tauhid itu. Kalau cinta kepada tauhid, tentu kita ingin mempelajari, mengilmui apa itu tauhid, sehingga bisa mempraktekkan tauhid itu secara benar. Tidak cukup global mengesahkan Allah titik. Bentuknya seperti apa? Tidak cukup. Nah, jelas ini ya. Baru penyempurna cinta tadi, mencintai sesuatu karena Allah. Itu penyempurna namanya. Tapi intinya, pokoknya di mana? Mencintai apa yang Allah cintai. Nah, cinta itu amalan hati. Kembali kepada kita masing-masing. Semakin bagus cinta kita kepada apa yang Allah perintahkan, maka semakin sempurna
kecintaan Allah kepada kita. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan tadi, wa ahabbun nas ilallah aqwamuhum fi hadhil mahabbah. Manusia yang paling Allah cintai, yang paling lurus cintanya dalam bab ini, yaitu dalam mencintai apa yang Allah cintai. Nah, ini satu amalan yang betul-betul harus kita perjuangkan. Tidak cukup klaim saja. Pernyataan cinta itu mudah. Cinta itu amalan apa tuh? Amalan hati. Maka diperjuangkan. Ya. Nah, jadi martabat yang kedua, mahabbatuhu, kita cintai. Dan itu butuh as-sidqu ma'allah, kejujuran. Jujur kepada Allah dalam mencintai apa yang Allah perintahkan. Dari perintah yang paling agung, tauhid, arkanul Islam, salat, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jujur. Bukan hanya pernyataan. Bagaimana sih bentuk mencintai Nabi? Poin yang pertama, diilmui. Allah perintahkan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diilmui bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti orang-orang yang sekedar mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sementara tidak tahu bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Ini pentingnya seperti itu. Sehingga kita melaksanakan kewajiban tadi betul-betul lurus. Ibadah itu jadi berkualitas gitu loh. Jangan asal-asalan beribadah. Cari yang berkualitas. Sederhana tapi berkualitas. Kayak ibadahnya siapa? Para sahabat. Para sahabat itu gak berlebihan beribadah. Sederhana saja. Gak ada sahabat yang mereka semangat pun dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, berapa saya harus khatamkan Quran itu, waktu saya untuk menghatamkan Quran itu? Kata Nabi, 1 bulan sekali. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya mampu lebih dekat waktunya daripada itu. Kata Nabi SAW, 10 hari sekali. Ya Rasulullah, saya mampu lagi yang lebih cepat dari itu. Kata Nabi, 7 hari sekali. Dia nawar lagi, ya Rasul, saya mampu lebih cepat dari itu. Kata Nabi, 3 hari sekali. Tidak boleh kurang dari 3 hari. Siapa yang menyelesaikan Quran kurang dari 3 hari, maka dia tidak akan faham dengan apa yang dia baca. Ini petunjuk siapa? Rasulullah. Wa khairul haji hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah sahabat yang paling semangat. Kan itu para ulama mengatakan yang paling ideal sepekan sekali hafal Quran. Apa selesai Quran itu? Nggak hafal ya, menyelesaikan bacaan Quran. Baca Quran itu runut. Dari Al-Fatihah terus sampai selesai, sepekan sekali. Berarti sehari berapa juz? 5 juz, 4-5 juz. Hampir nggak pernah kelakon. Iya tuh? Sepekan 1 juz selesai? Enggak juga. Itulah kita. Kelebihan kita daripada salaf kita, ya. Nah, jadi begitu diilmui. Jangan karena semangat. Sekarang kalau muncul ini ulama katanya semalam hafal selesai dalam sekali sholat malam misalkan. Kalau toh itu ada, naam silahkan. Pertama yang kita harus pikirkan, ini petunjuk Rasulullah SAW. Ini adalah fikih selain beliau. Hatta itu seorang alim. Tidak ada alim apapun orang bisa disejajarkan dengan Rasulullah SAW. Maka ini jelas lebih afdal. Yang kedua, kalau kisah itu misalkan kisah Syafi'i, itu bukan kita. Beliau 7 tahun sudah hafal Quran. Terus sampai beliau meninggal hafal Quran. Jadi baca cepat pun masih kena. Lah kita bacanya aja masih perlu tahsin. Mau semalam menghafalkan dalam satu sholat. Jelas. Akhirnya terperosok pada apa? Hulu, berlebihan. Sampai Syekh Abdullah bin Bas rahimahullah ta'ala. Beliau karena melihat riwayat-riwayat salaf begitu, meskipun beliau mengatakan yang afdal ngatamin Quran itu adalah paling cepat 3 hari. Nggak boleh kurang dari 3 hari. Karena begitulah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ingin membuktikan, ingin mencontoh salaf itu. Beliau pernah semalam
Selesai Quran itu. Beliau selesaikan. Dari awal malam beliau salat sampai menjelang subuh. Tapi itu beliau tutup, beliau di rumahnya sendiri. Dikisahkan itu setelah itu. Karena beliau tidak ingin itu dicontoh oleh manusia. Karena manusia itu berkewajiban mencontoh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ingin beliau mencontoh salaf sekali itu aja. Rahimahullah ta'ala. Ya, kembali. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kewajiban kita, martabat yang kedua, kita cintai. Hubungan cinta dengan ilmu, kalau kita cintai, kita mau mengilmui. Apa saja, ilmu dunia aja kalau antum cintai, mesti antum ilmui. Dicari bagaimana caranya. Bagaimana bikin sule. Kan itu. Bagaimana bikin apa? Ikan asap, misalkan begitu. Dipelajari, browsing, googling apa browsing? Misalnya gitu ya. Cari. Itu ilmu dunia. Apalagi ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana zakat yang benar, bagaimana birrul walidain yang benar, bagaimana bertetangga yang benar. Karena itu perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, harus diilmui. Kalau tidak diilmui, nanti berangkatnya cuma cemburu. Lah cemburu itu bukan ilmu. Kalau cemburu tidak didampingi ilmu, banyak-banyaknya itu salah dan menyesatkan. Antum pernah baca hadis tentang seorang yang membunuh 99 jiwa, datang kepada rohib. Rohib itu bukan alim, ahli ibadah saja, nggak berilmu. Lah ahli ibadah tanpa ilmu itu punyanya cemburu, nggak punya fikih. Maka begitu datang orang ini mau taubat dengan kejujuran taubatnya, saya telah membunuh 99 nyawa. Adakah pintu taubat bagi saya? Ahli ibadah punyanya cemburu, nggak punya ilmu, dia pernah, kamu dosanya sudah kayak gitu. Gak ada taubat bagimu. Merasa terhalang dari taubatnya, digenepin sekalian jadi berapa? 100. Dibunuh ahli ibadah tadi. Jadi korban fatwanya sendiri karena jahil. Nah orang ini karena kejujuran taubatnya, meskipun telah membunuh 100 nyawa, dia tetap cari pintu taubat. Akhirnya ketemulah seorang alim, dapat solusi. Kenapa tidak? Rahmat Allah sangat luas. Pintu taubat Allah terbuka sebelum nyawa di kerongkongan atau matahari terbit dari tempat terbenamnya. Taubatlah dengan syarat tinggalkan teman-temanmu dan kampung halamanmu yang penuh orang-orang sepertimu. Hijrah, berangkat ke kampung yang di sana orang-orang yang beribadah kepada Allah. Sembahlah Allah bersama mereka. Kan kisahnya begitu. Sampai di tengah jalan, belum sampai ke kampung itu, mati orang ini. Jadi rebut antara malakul adab dan malakul rahmah. Berebut ini. Akhirnya Allah itu hakim. Allah panjangkan bumi itu dari negerinya sehingga dekat ke negeri yang dituju. Akhirnya Allah masukkan dia ke dalam rahmatnya. Intinya ilmu itu sangat penting. Kalau hanya cemburu saja melaksanakan kehidupan ini, banyak rusak. Nggak peduli. Jelas ya? Itu. Kemudian saya mengatakan al-martabatus saniyah, tingkatan yang kedua, mahabbatu ma anzalallah, mencintai apa yang Allah turunkan, mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala. Islam itu antum cintai. Betul-betul ada di sini. Jangan dicuekin. Apalagi hari ini loh ya, fitnah, subhat, syahwat begitu banyak. Kekaburan yang mengaburkan pemahaman Islam begitu banyak. Wajib setiap muslim untuk mencari ilmu, terutama tentang Allah, tentang tauhid, tentang iman, tentang akidah. Lalu akidah-akidah sesat hari ini dijajakan luar biasa kok. Nah, setiap antum pasti punya HP. HP itu pasti punya kuota. Ngerti kuota? Kuota itu bahasa apa? Bahasa Arab, artinya kekuatan. Kalau nggak ada kuotanya, nggak kuat HP itu. Maka beli kuota biar kuat, kan gitu ya. Nah kalau salah-salah klik, masya Allah, subhat tadi. Nah, wa kufru man karyahu. Sebaliknya dihukumi kafir orang yang membenci apa yang Allah turunkan.
Pembatal Islam diantaranya adalah membenci sesuatu dari apa yang Allah syariatkan. Meskipun dia amalkan. Nggak suka sholat, meskipun dia sholat, kafir. Kewajiban kita adalah mencintai sholat. Mencintai sholat, mencintai apa yang Allah turunkan, mencintai syariat Allah, itu merupakan penentu sah dan tidak sahnya Islam seseorang. Tadi sudah kita nukilkan dari kalam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, bahwasanya martabah cinta, martabah mahabbah yang kedua, mahabbatu ma yuhibbuhullah, mencintai apa yang Allah cintai. Wa hiya allati tudkhilu al-'abda fil Islam. Cinta jenis inilah yang memasukkan hamba ke dalam Islam. Wa tukhrijuhu minal kufri, mengeluarkan dia dari kekafiran. Berarti kalau belum mencintai apa yang Allah cintai, malah membenci apa yang Allah turunkan, yang Allah cintai, berarti dia masih dalam kekufuran dan belum masuk ke dalam Islam. Jadi Islam dengan segala apa yang ada di dalamnya dicintai. Meskipun hawa nafsu kita nggak cocok, kalahkan hawa nafsu, marah sama hawa nafsunya, jangan dituruti. Begitu. Dan nggak boleh talfiq. Apa itu talfiq? Mencintai bagian dari Islam apa yang dia cocok, yang nggak cocok dicuekin, dibenci. Ini bahaya. Jadi beragama itu jangan yang cocok saja. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu, yaitu mereka dihukumi kufur, mereka divonis oleh Allah kafir, keluar dari Islam, karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Apa sebab kekafiran mereka? Apa sebabnya? Apa mencela Allah? Mencela Rasulnya? Tidak. Membenci syariat Allah. Satu aja, nggak usah banyak. Pembagian warisan misalkan, lidzakari mislu hadzil unsain, untuk laki-laki 2 bagian daripada bagian perempuan. Kok dibenci? Kufur. Sedang benci amalan apa? Amalan hati. Lawan dari cinta. Fa ahbata a'malahum, maka Allah hapuskan amal perbuatan mereka. Tidak ada yang dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang boleh dibenci. Semua itu baik. Jadi ibarat kita dengan syariat Allah itu, kalau kita sederhanakan, ini sepeda motor keluar, dibawain buku panduan. Kalau sepeda motor ini mau bagus, awet, maka ikuti buku panduan. Itu cuma ciptaan manusia yang mungkin keliru. Sekarang kita manusia ciptaan Allah. Allah turunkan buku panduan, syariat diturunkan. Kalau kita mau bagus, mau berjalan dengan baik, mau bahagia, mau mendapatkan kemuliaan, ikuti buku panduan tadi. Oh, diperintah sholat, ilmui sholat segera, jangan ditunda, supaya bisa sholat dengan benar. Kadang sudah setua kita ini loh, sholat nggak benar. Ya, karena tidak diilmui. Sudahlah, umumnya orang sholat gitu aja, yang penting sah. Loh, sah itu secara hukum fikih, tapi nilai sholat kita ini benar apa tidak benar. Maka dulu sudah kita katakan antara ikhlas dengan jujur. Ikhlaslah dalam amal ibadah, jujur pula lah dalam melaksanakannya. Jujur itu harus dibangun dengan ilmu, supaya benar seperti itu perintah. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Umrah dan haji, kata Nabi apa? Khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian, ya pelajari. Musibahnya kaum muslimin itu kadang mau haji, mau umrah, nggak belajar, ujuk berangkat, di sana ngapain? Wallahu alam, nggak ngerti. Pokoknya muter ikut muter, ini ngapain? Kata orang tawaf. Loh, kata orang, loh, dia ibadah kok kata orang. Apa yang harus dibaca? Masya Allah. Sholat jenazah juga begitu, gak apa lagi doanya, ya, untung jadi makmum. Jadi ada perintah-perintah itu segeralah kita ilmui. Kalau antum cintai, pasti antum cari.
Dan agungkan itu di dalam jiwa kita, diagungkan. Ya. Nah, kata beliau, fa aksarun nasi lam yuhibbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau contohkan. Kebanyakan manusia mereka tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tidak mencintai seperti apa ini? Mahabbah yang hakikiyah, cinta yang sebenarnya, bukan sekedar pengakuan cinta. Seperti seorang mengaku mencintai Allah. Allah uji. Dulu ada orang mengaku mencintai Allah. Allah turunkan ayat, namanya ayatul mihnah. Disebut oleh ulama itu namanya ayatul mihnah. Ayat ujian untuk orang yang mengaku cinta sama Allah. Apa ayatul mihnah itu? Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan ya Nabi Allah kepada mereka orang yang mengatakan mencintai Allah, jika kalian betul mencintai Allah, ikutilah aku. Berarti bukti cinta seseorang kepada Allah, ittiba dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat orang-orang yang mengklaim cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, apa yang dikerjakan? Bagaimana orang mengatakan cinta kepada Allah, sedang mereka memberikan ibadah kepada selain Allah? Ini akdzabul kadzibin, paling dustanya orang. Kita saja kalau orang mengatakan cinta kepada kita, kemudian hak kita diberikan kepada orang lain, kita akan dustakan kok. Jelas. Orang mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi begitu alergi, begitu diberikan kepadanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan ini sunnah Nabi seperti ini, Rasul nggak pernah contohkan seperti itu. Ya kan ada ulama, agama ini kan rahmatan lil alamin. Ditakwil-takwil, dicari kalimat-kalimat. Masya Allah. Rasul itu nggak pernah dikatakan, Rasulullah SAW nggak pernah nanam mayat di adzan, itu loh, nggak pernah. Ya kalau kita semua ikut Nabi ya akhirnya saklek. Lah seakan-akan Nabi itu mengajarkan sesuatu ajaran yang saklek. Para sahabat nggak pernah tuh nanam mayat kemudian adzan. Lah kalau dicari adakah orang yang berpendapat seperti itu? Ya ada, kalau dicari ya tetap ada. Syekhul Islam mengatakan namanya ajaran itu senyeleneh apapun, seburuk apapun, ada yang mengikuti. Lah kalau cuma ada orangnya banyak. Tapi ada nggak itu rekomendasi dari Allah dan Rasulnya? Itu yang penting. Jelas ya? Jadi beliau katakan fa aksarun nasi lam yuhibbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas manusia tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidak mencintai dengan cinta yang sebenarnya. Bukti cinta kepada Nabi itu yang paling besar adalah ta'atuhu wattiba'uhu. Mentaati beliau dan mengikutinya. Sampai Syekhul Islam mengatakan yang maknanya seorang yang mendapatkan syafaat Nabi belum tentu bahagia. Seorang yang mendapatkan syafaat dari Nabi, dari Allah asalnya, melalui Rasulullah SAW, belum tentu bahagia. Tapi seorang yang beriman dan mentaati Rasulullah, pasti bahagia. Lo beliau berdalil dengan apa? Dalil kisah Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Paman Rasulullah SAW. Dapat nggak syafaat dari Nabi SAW? Dapat. Kata Nabi SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Andaikan tidak karena syafaat yang aku berikan kepadanya, Abu Thalib berada di kerak neraka. Dengan syafaat Nabi SAW diangkat ke permukaan neraka. Sehingga Nabi SAW katakan, ahwanu ahlin nari adzaban Abu Thalibin yunta'alu bin na'laini minan nar yagli minhuma dimahuhu. Paling ringannya penduduk neraka itu azabnya Abu Thalib. Bagaimana bentuknya? Dipakaikan 2 terompah dari neraka mendidih otaknya selama-lamanya. Bahagia nggak Abu Thalib? Dapat syafaat loh, bahagia nggak? Tapi kata beliau, yang beriman dan taat kepada Nabi pasti bahagia, meskipun nggak dapat syafaat. Andaikan tidak dapat syafaat. Nah itu bukti cinta kepada Nabi SAW. Imani Rasulullah SAW,
Dan syariat Nabi jangan dibandingkan dengan akal pikiran manusia. Wahyu itu jangan diperangi dengan akal. Nggak ketemu. Lihat kisah Musa. Musa itu diperintah Allah bawa Bani Israel. Setelah adu hujjah dengan Fir'aun, Fir'aun kalah. Akhirnya Bani Israel dibawa oleh Musa keluar dari Mesir. Fir'aun tidak terima, dikejar ini Bani Israel. Di belakang Fir'aun dan bala tentaranya, di depan apa? Lautan. Orang yang hanya sekedar menggunakan akal pikiran, gelisah. Dia teriak, inna lamudrakun. Udah ketangkap kita ini. Pasti udah habis kita ini. Karena mau ke depan nggak mungkin. Laut. Belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Musa alaihissalam yakin tawakul betul kepada Allah. Yang perintah saya bawa Bani Israel ke sini itu Allah. Zat yang perintah saya nggak mungkin akan membiarkan. Maka Musa jawab, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Bersamaku Tuhanku. Pasti Allah kasih jalan keluar. Turun perintah. Saat genting, kritis, usaha manusia sudah nggak mungkin, datang perintah Allah. Jadi wahyu jangan dilawan dengan apa? Akal. Sama dengan putranya Nuh, sudah dinasihati bapaknya naik ke perahu. Nggak ada hari ini, nas ini, nggak ada hari ini yang bisa selamat dari banjir ini, nggak ada, dari azab Allah ini. Putranya yang kafir ini pakai akalnya. Enggak, saya akan naik ke puncak gunung, saya akan selamat. Wahyu mengatakan tidak ada yang bisa selamat. Akal menantangnya bisa selamat. Tenggelamkah anaknya? No? Tenggelam. Jadi kalau akal ini kita gunakan untuk menghakimi wahyu Allah SWT, hancur akal. Jadi tanda kita mencintai Allah dan Rasulnya, taati, imani, ikuti syariatnya. Yakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu sebaik-baik petunjuk. Pasti harus seperti itu. Antum jumpai anak nggak sholat, umur 7 tahun, suruh perintah sholat, nggak sholat, suruh ngapain? Anaknya diapain? Disuruh sholat. Udah suruh, nggak sholat, sabar, jangan, awas, belum boleh. Jangan melebihi apa yang jadi petunjuk. Kita udah ancam-ancam anak ini. Akhirnya kita mau menang sendiri. Kan gitu. Udah suruh lagi. Umur 10 tahun belum sholat, baru boleh dipukul. Boleh dipukul. Berarti ada hukuman itu umur berapa? Untuk sholat. Umur berapa? 10 tahun. 7 tahun diperintah sholat, belum sholat. Dosakah sang anak? Dosa? Tidak dosa, dia belum mukallaf. 7 tahun tidak sholat, belum diperintah sholat. Dosakah orang tua? Dosa. Karena itu kewajiban orang tua. 10 tahun tidak sholat, orang tua nggak perintah anaknya sholat, nggak perhatian. Anaknya hilang, nggak ngerti kemana, saking banyaknya anaknya. Ya, dosa nggak orang tua? Dosa. Ketika orang tua melihat anaknya umur 10 tahun belum sholat, petunjuk Nabi, fadribuhum alaiha, pukul. Ini harus diilmui, itu perintah Nabi, pukul. Perintah siapa? Diilmui. Kalau enggak, mati anak antum. Lo bawa kendasnya satpam, mati. Ini dorbu takdib, bukan takdib, pukulan pendidikan, dipukul. Ketika kita melaksanakan pukulan, diyakini ini petunjuk siapa? Rasulullah SAW. Jadi mengamalkan sunnah, bukan emosi, sehingga ada pengaruhnya. Jelas ya? Taib. Ana sempurnakan kalam beliau. Qala rahmatullah, fa aksarun nasi lam yuhibbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan manusia itu tidak mencintai Rasulullah SAW, yaitu mahabbah yang shadiqah, dengan cinta yang betul-betul jujur, yang membuahkan iman kepada beliau, membuahkan ketaatan kepada beliau, membuahkan ittiba, mengikuti sunnah beliau, wasair ala minhajihi, berjalan di atas manhaj Rasulullah
SAW. Jadi bukti cinta kepada Nabi SAW menjadikan manhaj Rasulullah SAW, metode beragama yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah jalan hidup kita. Ini betul-betul dipelihara, dijaga. Masalah manhajiyah, ya, aqidah ahlussunnah wal jamaah. Karena banyak sudah yang tergeser, tidak peduli tentang masalah akidah ini. Ya. Dan banyak iltibas, kesamaran hari ini. Sehingga sebagian ahli sunnah begitu kesulitan membedakan mana ahli sunnah yang sesungguhnya. Sulit, semua orang mengklaim ahli sunnah. Ya. Berarti betul-betul harus diilmui. Belajar akidah. Ya, itu wajib. Belajar akidah wajib. Apa itu iman? Apa itu kufur? Ya. Di mana Allah, Al-Quran itu kalamullah, apa bukan, terus dipelajari. Itulah hal-hal yang akan menyelamatkan kita sampai nanti di hadapan Allah SWT. Ya. Nah, nggak boleh terperosok kepada kekufuran, kesyirikan dalam keadaan tidak merasa. Padahal kemungkinan untuk mempelajari hal itu sangat mudah. Kemudian dicintai. Kalau ngerti ini syariat Allah, sunnah Nabi SAW, dicintai. Bentuk mencintainya apa? Diimani Rasulullah SAW, ditaati, diikuti, kemudian dipakai sebagai pedoman hidup manhaj beliau sallallahu alaihi wasallam. Bal abghadahu. Bahkan kebanyakan manusia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak suka. Ya. Meskipun dalam wujud kadang-kadang lisannya mengucapkan cinta, tapi buktinya begitu diberikan ini yang datang dengannya Rasulullah SAW, bencinya luar biasa. Bisa jadi itu karena faktor saking tidak kenalnya sunnah. Karena zaman nanti suatu saat akan terbalik, sebagaimana dikabarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Sehingga ketika pada saat itu orang mengingkari kebid'ahan, qalu, manusia mengatakan, qad ghuyyiratus sunnah. Sunnah sudah dirubah-rubah. Jadi bid'ah yang diingkari tadi dianggap itu sebagai sunnah yang sudah turun temurun, begitu dirubah mengatakan oh sunnah sudah dirubah, sekarang aneh-aneh, ajaran yang aneh-aneh. Diajak kembali kepada sunnah Nabi SAW, dianggap itu kesesatan. Itu. Wa abghadha ma ja'a bihi, dan orang benci dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Meskipun melanturkan lagu-lagu cinta untuk Rasulullah SAW, nggak ada orang mencintai Nabi salawat sampai joget-joget, nggak ada. Masya Allah. Gimana orang mengatakan cinta kepada Nabi SAW, kemudian hulu kepada orang saleh sampai diibadahi. Kalau dikatakan seperti Rasul itu nggak pernah seperti itu, apa jawab mereka? Kembali kepada hawa nafsunya. Masya Allah. Bahkan kadang-kadang orang yang mengaku keturunan Nabi itu yang banyak membuat keanehan-keanehan, cerita-cerita, dongeng-dongeng yang tidak bermutu. Ada yang bilang Syekh Fulan dulu nenek moyangnya dulu begitu ya, Syekh Fulan 33 tahun nggak tidur. Mungkin. Nah kalau tidur kan malah ada kisahnya ratusan tahun tertidur ya, Ashabul Kahfi. Lah ini malah nggak tidur. Pokoknya yang bagus-bagus itu diselisihi. Masya Allah. Apa ada yang nggak tidur itu? Yaitu yang anehnya itu, yang diceritai begitu, yang ada di majelisnya itu, yes beriman gitu aja. Meskipun nggak masuk di akal, sesederhana itu diimani. Melebihi keimanannya kepada Rasulullah SAW. Padahal ini kan menghancurkan dan merusak sunnah Rasulullah SAW. Nah, walau arafa anna Allah anzalahu, meskipun dia ngerti Allah yang turunkan syariat itu, dibenci. Dan ini berbahaya, membenci apa yang datang dengannya Rasul SAW atau apa yang Allah turunkan, itu pembatal keislaman. Berarti martabat yang kedua,
kewajiban kita sebagai hamba Allah terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, cintai perintah itu. Kalau dicintai, kaitkan dengan poin yang pertama. Pasti orang yang cinta dengan perintah Allah, dia akan cari tahu gimana cara melaksanakan perintah itu. Dia akan diilmui. Cinta nggak dengan zakat? Gimana sih cara bayar zakat? Harta apa saja yang harus dizakati? Begitu. Cinta Allah perintahkan birrul walidain. Bagaimana sih birrul walidain itu? Dan seterusnya dari perintah-perintah Allah SWT. Dari yang paling besar tauhidullah al-iman sampai yang paling rendah imatatul adza anit thariq. Sehingga bagus kehidupan kita. Itu hubungan cinta dengan ilmu. Semakin diilmui akan semakin bagus. Antum itu semakin belajar tentang Allah, yakin akan lebih cinta kepada Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim, seorang yang mengenali Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya, dia pasti akan mencintai Allah, tidak mungkin tidak. Lalu antum kenal orang itu bagus gitu, antum kenali namanya, sifatnya, semakin cinta. Oh, lihat kedermawannya, semakin cinta. Itu manusia yang penuh dengan kekurangan. Lah ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa beribadah dengan kepada zat yang kita kenal betul. Siapa yang tidak kenal Allah, dia tidak bisa beribadah menyembah Allah SWT. Ya, nah itu. Baik. Demikian, jadi kewajiban yang kedua, menghadapi perintah Allah, dicintai perintah tersebut, jangan dibenci. Membenci sesuatu saja dari apa yang Allah perintahkan, ini bisa menyebabkan batalnya Islam seseorang. Baik, demikian, insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Senin depan kayaknya udzur ini karena jadwal saya di tempat lain, ya. Insyaallah berikutnya lagi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.